Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan titik berat dengan soal vektor ya, atau vektor dengan materi titik berat. Ini perlu kita bahas karena masuk dalam salah satu soal ya dalam ujian semester. Jadi pohon diperhatikan baik-baik. Lihat nomor 1 ya, di sini ada istilah titik berat. Diketahui B titik berat segitiga OPQ dan A titik tengah OP. Jika PO sama dengan 2A dan QP sama dengan 4B, maka ya, kita perlu tahu ya apa yang maksud dengan titik berat. Misalkan ada sebuah segitiga gitu ya. Nah, pertama ada istilah garis berat. Garis berat. Garis berat itu adalah garis yang ditarik dari suatu sudut segitiga terhadap sisi di hadapannya sehingga membagi sisi di hadapan tersebut menjadi sama besar gitu ya. Kita anggap di tengah antara ini kita kasih nama segitiga A BC. Nah, kita tarik garis beratnya ya. Kita garis titik beratnya ini yang membuat garis BC ini sama panjangnya gitu ya. Berarti di tengah-tengah ini ya. Jadi ini pastikan sama dengan ini. Dan kita kasih nama yang membagi sisi BC ini kita dengan kasih nama T gitu ya. Maka AT disebut sebagai garis berat ya. Ingat apa tadi garis berat? Garis berat adalah garis yang membagi sisi di hadapan menjadi sama besar. Nah, lalu apa yang disebut dengan titik berat? Nah, ini dia ya. Sedangkan titik berat itu adalah ya apabila kita tarik 3 garis berat ya. Misalkan ini 1 garis berat, kemudian satu lagi ke sini berarti. Nah, ini juga garis berat, kita kasih nama Q. Kemudian ini juga garis berat ke sini. Yang membagi 2 sama panjang ya. Ini juga begitu. Kita kasih nama R ya. Maka perpotongan 3 titik inilah yang disebut dengan titik berat. Kita kasih nama misalkan P. Maka perpotongan 3 titik inilah disebut dengan titik berat. Kita kasih nama titik P. Ya, jadi titik beratnya adalah P. Paham ya sampai di sini? Ini hanya istilah-istilah yang dimasukkan ke dalam soal vektor ya. Kita bisa menjawab kalau mengerti maksud daripada istilah ini. Garis berat adalah garis yang membagi sisi di hadapan sama panjang. Kemudian kalau titik berat adalah titik pertemuan antara garis-garis berat ya. Baik, kita coba soal nomor 1. Diketahui B titik berat segitiga OPQ ya. Kita kasih dulu segitiganya bagaimana. Ini sembarang ya, terserah bentuknya bagaimana. Yang penting kita tuliskan OPQ namanya ya. Kemudian B itu titik berat ya, berarti kita harus menggambar garis-garis beratnya dulu ya untuk menemukan titik beratnya. Misalkan di sini titik tengahnya ya, ini anggap saja rapi. Kemudian ini kita kasih nama T misalkan. Q dan R seperti tadi ya. Kemudian diketahui B titik berat, berarti titik beratnya dikasih nama dengan B ya. Kemudian A titik tengah OP. A itu titik tengah OP, berarti Q ini kita ganti ya, kita ganti dengan nama A karena sudah ada ketentuannya ya. Kalau belum ada ketentuannya boleh ngasih nama apa saja, tapi karena sudah ada ketentuannya dikasih tahu ya, A titik tengah OP. Nah, berarti selanjutnya yang diketahui adalah PO sama dengan 2A. PO sama dengan 2A. Berarti dari sini ke sini itu sama dengan 2A. Kemudian QP dari sini ke sini ya. Itu sama dengan 4B. Dan pertanyaan adalah maka BA ya. BA ya, titik berat ke sisi di hadapan ini ya. Perlu diketahui ya,
kalau kita menggambar titik berat seperti ini, maka dari sini ke sini selalu ya, selalu sepertiga daripada garis berat yang seutuhnya gitu ya. Berarti BA ya, BA itu selalu sama dengan sepertiga dari QA ya. Jadi ini garis berat, kemudian BA-nya sepertiga dari seluruh garis berat. Sama juga BR ya, kalau BR berarti sepertiga dari PR. Dan kalau BT itu juga sepertiga dari OT. Oke ya. Ini ketentuannya perlu diketahui. Dari sini ke sini selalu sepertiga dari garis berat. Nah, yang ditanya adalah BA ya, ini dia. Berarti ini yang perlu kita cari. Nah, BA itu kan sama dengan sepertiga QA. QA itu adalah dari sini ke sini ya. Nah, gunakan aturan segitiga untuk menemukan QA sama dengan QP ditambah PA. Boleh juga QO tambah OA, terserah ya. Tapi yang diketahui karena di sini adalah 4B, maka ambil sisi yang sebelah sini, yaitu QP tambah PA. Nah, sama dengan lagi sepertiga QP, ini faktor ya. Nah, karena PA itu ya nggak diketahui berapa, yang diketahui adalah PO, maka kita ambil vektor PO yang ada hubungan dengan PA ya. Karena PA itu adalah setengah daripada PO, betul ya. Maka kita tuliskan PA itu sama dengan setengah PO. Nah, kita lanjutkan. Sepertiga QP-nya adalah 4B. Kemudian PO-nya adalah setengah 2A ya. Nah, selanjutnya ini kita kalikan ke dalam. Sebelumnya ini bisa dicoret ya. Nah, kemudian kalikan ke dalam, jadi 4/3B ditambah dengan vektor A. Atau kalau kita susun berdasarkan abjad, berarti vektor A ditambah dengan 4/3, sepertiganya kalikan ke dalam ya. Berarti di sini adalah sepertiga kali A ya, sepertiga A tambah 4/3B. Oke, jawabannya adalah yang A. Begitu juga dengan yang nomor 2 ya, coba dikerjakan. Sama ya, hanya saja bedanya di mana? Bedanya ada di sini ya. Kalau tadi 2A dan 4B, sini diganti jadi U dan V, itu saja ya. Caranya sama persis.